Hey, what's up? Video ini adalah request dari temanku. Dia bertanya bagaimana cara membuat video menggunakan smartphone. Dan karena jarak kita cukup jauh, tidak memungkinkan dalam waktu dekat ini untuk bertemu, aku putuskan untuk membuat video ini. Ya, daripada video ini nanggung-nanggung, mending sekalian ku bikin konten. Oke, di video ini aku ingin share kepada kalian cara membuat video menggunakan smartphone. Dari proses rekaman hingga proses editing. Sebelumnya aku ingatkan, aku bukan seorang profesional videografer ataupun video editor dan tidak pernah sekolah secara khusus. Jadi materi ini hanya sesuai pengalaman pribadiku selama terjun di dalam dunia pervideoan. Dan di sini akan kupraktekkan pembuatannya, jadi jangan heran video ini agak sedikit panjang. Di dalam pembuatan video, biasanya aku menggunakan 3 tahap. Tahap pertama adalah konsep. Kalian mau konsep video kalian seperti apa agar video yang kalian buat bisa menghasilkan pesan sesuai keinginan kalian. Menurutku ya, seharusnya konsep ini ada ketika setiap seseorang ingin membuat video, mau itu di jenis apapun. Mau kalian buat video tutorial, iklan, film, daily vlog, semuanya harus ada konsepnya. Kecuali nih ya, memang kalian merekam video tanpa direncanakan. Misalnya, di dalam perjalanan kalian melihat sebuah pemandangan yang sangat indah, dan tiba-tiba kalian ingin merekam pemandangan tersebut. Nah, video seperti ini kan tidak ada konsepnya dari awal. Maka video jenis ini akan terbentuk konsepnya ketika proses editing. Jadi ketika editing lah kalian mau bikin konsep video itu seperti apa sih, tapi harus sesuai dengan isi videonya. Dan kemudian sebuah konsep ini sangat penting untuk kedepannya, agar video yang kalian buat itu tersusun dan sampai pesannya dari awal tujuan. Kenapa sih kalian membuat video ini? Oke, kemudian yang kedua, tahap yang kedua adalah shoot atau pengambilan gambar, rekam maksudnya. Pengambilan gambar itu bisa menggunakan kamera apa saja, misalnya DSLR, mirrorless, kamera action, handycam, smartphone, atau bahkan kamera laptop. Tapi karena pembahasan kita ini adalah membuat video menggunakan smartphone, maka di sini kita menggunakan kamera HP. Bentar. Aku harus bilang handphone atau smartphone. Sama aja kan? Karena ada sebagian orang mengatakan handphone sama smartphone itu berbeda. Oke, lupakan. Balik ke topik. Oke, yang pertama dalam pengambilan gambar, yang harus kalian perhatikan adalah pengambilan dalam bentuk landscape atau potret. Dan ini terserah kalian, ini sesuai konsep yang kalian buat. Karena di kesempatan kali ini aku membuat film, jadi aku menggunakan bentuk landscape. Dan langsung saja kita mulai rekam, dan di sini aku buat video Aku di sini membuat video dengan adikku karena nggak ada siapa-siapa lagi yang bisa aku ajak bikin video. Sini ya. Sini. Dekat sini ya. Ini kalau anak kecil lagi nih ya, cara ngaturnya bingung. Jadi kalau kalian bikin video, pastikan itu tangannya nggak gerak-gerakan. Terus perhatiin juga autofocusnya jangan diaktifin. Kalau nggak bisa setting manual, kalian bisa download open camera. Nah, kalau ini aku pakai open camera, jadi dia tuh fokusnya tuh nggak auto gitu. Rumput. Ujang di rumputnya. Ujang di rumputnya. Ujang abang. Ini ada belang. Belang. Yo. Lang. Nah, kalau sudah selesai tahap rekaman, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga adalah video editing. Langsung saja kita praktek di editing. Oke, sekarang kalian buka aplikasi KineMaster atau kalian bisa download di Play Store. Setelah kalian buka, tampilannya akan seperti ini. Kalian klik ikon tambah di sini, kemudian pilih ukuran 16:9. Nah, kemudian di sini kalian pilih video yang telah kalian rekam tadi, dan aku di sini telah seleksi semuanya yang menurutku yang ini buat dimasukkan ke video, dan aku tinggal masukkan aja semuanya. Nah, kalau udah semuanya, kalian bisa mulai mengedit dengan memotong bagian-bagian yang tidak penting dan memasukkan bagian yang penting. Di sini aku pengen surat ini langsung keluar, jadi nggak nunggu lama lagi. Kita klik, terus gunting
terus pangkas kiri. Nah, dan sebelah kanannya juga kita pendekin dengan pangkas sebelah kanan. Kemudian video kedua ini adalah scene kedua. Nah, di sini juga videonya agak bertele-tele ya. Jadi, nah kalau di sini juga kita potong kayak pertama tadi, klik, terus gunting, pangkas kiri. Nah, bagian kirinya udah sip. Nah, kan langsung kebuka pintunya, nggak nunggu lama-lama lagi. Bagian sini juga terlalu lama, kita potong juga, pangkas kanan. Nah, kalau udah selesai di sini, coba kita lihat. Nah, di sini kan udah mantep lah ya, udah cocok buat perpindahan sininya, tapi agak terlalu lama sih, kita potong lagi. Kita coba apply. Nah, ini udah agak terasa natural sih. Nah, setelah itu kita lanjut ke scene selanjutnya. Itu adalah ngambil surat. Di sini videonya vertikal ya. Kita coba buat landscape. Kita bisa klik ikon putar atau cermin. Nah, kita putar. Jadinya seperti ini. Oke. Kita potong juga buat langsung diambil aja gitu. Nggak nunggu lama-lama. Seperti yang pertama tadi, kita potong dengan gunting. Nah, kalau udah coba kalian apply seperti ini. Potong lagi. Nah, kita terus potong kayak tadi, sama aja semuanya. Videonya aku percepat durasi. Oke, kalau udah selesai di sini, nah ini sini nih gak sesuai, jadi aku pengen sini ini di belakang, jadi aku pindahkan dengan klik tahan. Kalian bisa pindahkan ke depan, karena itu pengennya sih di depan. Aku mau di bagian sini ada pergantian tema baru gitu. Nah, di sini aku mau tutup dengan menambahkan layar hitam di sini. Nah, kalau sudah kita potong, karena kelamaan kalau kita panjang-panjang. Nah, jadi tadi itu kan scene-nya dimegang surat, tapi aku mau ganti dengan scene yang lain, dengan tema yang lain. Jadi aku kasih hitam-hitam aja sih. Karena video ini rasanya agak kurang gitu, karena singkat. Jadi kita buat cut, tapi dengan cara menambahkan layar hitam buat kesannya itu kayak ya kita mulai cerita baru gitu. Jadi ceritanya dia nonton. Di sini aku menggunakan lampu sih ya, nggak TV cahaya yang tadi. Nah, kemudian dia nonton. Tapi masa nonton kalender, jadi aku pindahkan lagi di depan scene kalender ini ya. Oke, kita klik, pindahkan ke belakang. Nah, jadi dia nonton TV gitu lah. Orang-orang yang mau terbang ke ruang angkasa gitu. Nah, kalau udah semuanya, kita lakukan kayak hal tadi, potong, cut, dan sesuaikan dengan yang kalian mau. Dan di sini aku menambahkan lagi layar hitam karena pengen nambah suasana baru lagi. Jadi dia habis nonton itu, habis ceritanya, aku bikin cerita baru lagi. Nah, di sini ekspresinya itu kayak sedikit kaget ya. Nah, dia kaget karena dia baru bangun dari tidurnya. Nah, makanya di sini aku kasih play hitam, layar hitam agar video ini memiliki kesan baru gitu di sini. Potong dulu. Nah, oke, dia kaget, dia baru bangun karena dia tadi barusan mimpi. Dia tadi itu nonton itu mimpi sebenarnya sih ceritanya. Nah, terus dia ganggu, dia diganggu. Oke, di sini kan aku pengen dia ngingetin sesuatu, makanya dia kaget waktu tidur. Nah, di sini aku tambahkan amplop ini buat pengingatnya, karena di sini ada sebuah yang harus diingatkan. Kalian bisa duplikat aja layar ini, terus pindahkan ke sini. Nah, aku mau pengen dia itu pas bangun itu mengingat sesuatu.
Dan foto itu adalah yang ada di amplop gitu. Nah, kita pindahkan scene amplop ini ke setelah dia bangun. Dan aku ingin memperjelas apa yang dia ingat di sini. Jadi aku ingin membuat hal ini lebih jelas dengan mengezoom video ini. Kalian klik, terus zoom aja. Nah, jadi aku di sini itu ingin mengingatkan bahwasannya di tanggal 15 bulan 12 2020 dia akan berangkat ke ruang angkasa. Tapi ternyata dia lupa, dan akhirnya aku perjelas dengan kalender di sini. Nah, aku perjelas lagi dengan kalender di samping itu kan tanggal 15, bahwasannya dia tuh harus pergi ke ruang angkasa karena dia itu tidur mulu gitu kan. Nah, coba kita apply semuanya sesuai enggak? Nah, jadi ceritanya gini, dia dapat sebuah pesan gitu kan, surat, terus dia ambil, ini dia Bang Hai, dia nonton gitu ya. Kita ganti scene baru, dia nonton TV, dan dia berharap ada di sana sekarang, tapi semua itu terbantahkan dengan scene kagetnya. Ternyata dia lupa dia harus berangkat hari ini. Perjelas dengan tanggal di sini. Dan scene-nya kurang. Kita tambah lagi ya, karena kita belum masukkan. Oke, kita tambah di sini scene baru. Tambah aja. Nah, di sini tambahin scene lari. Dan endingnya di sini. Ini diambil pakai kamera HP ya, tapi beda aplikasi sih dari yang pertama. Jadi yang terakhir ini agak autofocus dia. Nah gini, kalau autofocus hasilnya itu kayak ngezoom gak jelas. Nah sini aku tambah teks, kalian bisa klik aja di sini ada ikon teks, perbesar, ganti fontnya, klik aja AA itu buat ganti font. Dan aku pengen kasih animasi di sini, animasi masuknya dengan muncul gitu ya. Nah klik aja yang memudar itu. Kalau sudah, kalian kasih layar hitam yang di akhir video agar tulisan itu nampak. Klik aja itu layar hitam. Nah kalau sudah apply, nah hasilnya kayak gini. Aku pengen kasih animasi di sini, kalian klik aja tambah di sini dengan pilih klasik. Harusnya animasi klasik kok namanya kayak gitu, aneh. Nah klik aja itu yang apa itu namanya. Nah terus kalian masukin sini. Ntar hasilnya seperti itu. Di sini juga aku tambahin juga animasi di sini yang penutupnya dengan klik teksnya. Jadi animasi terakhir. Coba kita apply. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang aku pengen nambahin warna. Karena video ini kayak gak kerasa sih ya. Kayak coba kita kasih warna, agak ada rasa beda gak? Sini aku kasih dia agak hangat-hangat gitu, agak cuacanya tuh panas gitu loh, hangat. Karena video ini kan di scene ini dia tuh kayak ngerasakan sesuatu yang tegang. Karena dia baru bangun tidur dan terkejut karena harus berangkat ke ruang angkasa. Ternyata dia tidur. Nah, di sini kalian terserah saja pengen kayak mana sih warna kalian, tapi pastikan jangan warnanya itu
berlebihannya sehingga mengakibatkan ilfil orang. Nah, sini aku pengen nambahkan garis-garis hitam yang ada di atas di bawah itu kayak biar kayak sinematik lah, kayak sebuah film. Nah, kalian ikutin aja cara-cara yang ini. Kalau udah gini, duplikat aja kalian. Nah, itu namanya kayak kalau nggak salah sih ya, black box. Kalau nggak salah black box. Nggak tahu sih. Kalau salah tolong koreksi. Nah, sebenarnya kayak gini. Tinggal dipanjangin aja tuh. Tuh sampai di akhir. Sama juga di bawahnya. Nah, kalau udah semua gini kan, oke, selesai. Tinggal kalian aja mau tambah sound effect, mau nambah background, mau nambah apa kayak gitu, terserah kalian. Tapi aku di sini cukup di sini saja buat tutorial pemulanya. Semoga ini bermanfaat. Setelah selesai 3 tahap yang kita lakukan tadi, maka ini hasil videonya. Kick it to you, Mark. You're too far. Sebenarnya dalam merekam video banyak hal yang harus dipahami, yaitu pengambilan gambar dan suara yang tepat, seperti sudut pengambilan gambar, ukuran gambar, pencahayaan, movement atau pergerakan saat merekam video, pengambilan suara, dan masih banyak lainnya. Dan juga dalam tahap editing tidak hanya potong dan nyatuin video, tapi ada juga yang lainnya, seperti transisi, pemotongan, dan penyatuan di waktu yang tepat, color grading, visual effect, background, sound effect, teks, dan masih banyak lainnya. Tapi karena ini adalah pembahasan dasar saja, jadi tidak aku bahas di video ini. Intinya di sini kita cukup tahu tahap-tahap dasar pembuatan video, dan ternyata di balik hasil video-video atau film-film yang bagus itu ternyata banyak proses yang harus dilewati. Dan ini nggak bisa sekaligus dibahas atau dipahami. Harus bertahap, harus ada prosesnya, dan proses itu harus dimulai dulu dari yang kita pahami, nggak sekaligus. Dan jika hasil video yang kita buat tadi kemudian kita gunakan dengan teknik-teknik yang baru kita bahas, hasilnya seperti ini. Oke, segitu dariku. Terima kasih telah menonton. See you next time.